semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang stunting, kenali gejalanya dan atasi sejak dini. Check it out. Jadi yang pertama-tama yang kita bahas yaitu pengertian dari stunting. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan tinggi badan anak itu terhambat atau tidak sesuai dengan standar usianya. Stunting ini terjadi karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Anak-anak yang mengalami stunting biasanya tinggi badannya itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kita masuk yang kedua yaitu penyebab adanya stunting. Jadi penyebab adanya stunting yang pertama yaitu kekurangan gizi kronis. Asupan makanan yang tidak mencukupi dan makanan yang rendah akan kandungan gizi selama masa kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan, periode 1000 hari pertama dapat menyebabkan stunting. Yang kedua yaitu gizi ibu yang buruk selama kehamilan. Ibu yang kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dan dapat menyebabkan stunting pada anak. Yang ketiga yaitu pola makan yang tidak seimbang pada bayi dan anak kecil. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak bergizi terlalu dini atau keterlambatan dalam memberikannya dapat meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan pada anak. Yang keempat yaitu infeksi berulang. Anak-anak yang sering mengalami infeksi seperti infeksi saluran pencernaan, contohnya diare, infeksi saluran pernapasan, itu yang lebih rentan mengalami stunting. Oke baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyebab dari stunting. Yang pertama itu sanitasi dan kebersihan yang buruk, di mana lingkungan yang kurang bersih dan akses yang terbatas terhadap air bersih meningkatkan risiko penyakit infeksi yang memperburuk kondisi gizi anak. Yang kedua itu kemiskinan, di mana kondisi ekonomi keluarga yang rendah seringkali mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi, bersih, layanan kesehatan, dan lingkungan yang jahat. Yang ketiga itu akses terhadap pelayanan kesehatan, di mana kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, imunisasi, dan perawatan medis yang memadai dapat menyebabkan pertumbuhan anak terhambat. Yang terakhir itu kurangnya edukasi tentang gizi, di mana pengetahuan yang rendah tentang pentingnya nutrisi yang seimbang bagi anak dan ibu hamil juga berkontribusi terhadap stunting. Yang berikutnya itu gejala stunting. Yang pertama itu tinggi badan yang lebih rendah, di mana anak memiliki tinggi badan di bawah standar untuk usianya. Yang kedua itu penurunan berat badan, di mana meskipun tidak selalu terlihat, anak bisa mengalami penurunan berat badan atau tidak bertambah berat badan sesuai usia. Yang ketiga itu mudah sakit, di mana anak yang stunting seringkali memiliki sistem imun yang lemah sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Yang keempat itu keterlambatan perkembangan kognitif, di mana kesulitan dalam belajar dan masalah dalam perkembangan bahasa. Yang terakhir itu perkembangan yang terhambat, di mana kesulitan dalam mencapai tahap perkembangan motorik dan kognitif. Jadi teman-teman, ada 7 pencegahan dari stunting. Yang pertama, nutrisi ibu hamil. Yang kedua, pola makan seimbang. Yang ketiga, eksklusif. Yang keempat, kesehatan dan kebersihan. Yang kelima, pendidikan kesehatan. Yang keenam, sanitasi kebersihan. Dan yang ketujuh adalah program intervensi. Yang pertama, nutrisi ibu hamil. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup termasuk vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin. Yang kedua, pola makanan seimbang. Pastikan anak mendapatkan makanan yang kaya protein, karbohidrat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Yang ketiga, ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Setelah itu lanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi. Yang keempat, kesehatan dan kebersihan. Jaga kebersihan lingkungan dan pastikan anak mendapatkan akses air bersih serta sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit.